Aduh, mama lihat sapu hati suta tinggal di gunung-gunung, di lembah-lembah di Papua. Selamat pagi, perkenalkan, nama saya Ratna Banti SE, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, Angkatan 3, tahun 2023, LPTK Universitas Negeri Malang. Saya adalah seorang guru di SMK Negeri Tandia, Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan PPL siklus kedua. Untuk lebih jelasnya, saksikan proses pembelajaran Beritanya hutan yang luas, tempat matahari selalu menyanyi, tempat cendrawasih selalu menari. Aduh, mama lihat sasu rindu, rindu mati ke gunung-gunung, ke lembah-lembah, ke Papua. Selamat siang semua. Siang, Ibu. Apa kabar hari ini? Baik. Luar biasa ya. Oke. Anak-anak, sebelum kita lanjut, Ibu Guru minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita di dalam doa. Siapa yang bisa pimpin kita dalam doa? Ya, silakan. Teman-teman, sebelum kita mulai dengan aktivitas sudah kita berdoa. Amin. Oke, baik anak-anak. Nah, itu tadi lagu sebagai pengantar kita biar kita lebih semangat dan kita lebih mencintai negeri kita ini sebagai pengantar untuk materi kita di siang hari ini. Nah, jauh sebelumnya kita lanjut dengan materi kita pada saat hari ini, Ibu Guru ingin bertanya dulu terkait dengan materi kita pada minggu yang lalu. Apakah kalian masih ingat? Masih. Tujuan daripada pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan dokumen administrasi, surat izin usaha perdagangan. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis pihak-pihak yang terkait dalam pembuatan dokumen administrasi surat izin usaha perdagangan. Yang ketiga, peserta didik dapat menyelidiki prosedur penulisan dokumen administrasi surat izin usaha perdagangan. Yang keempat, peserta didik merencanakan pembuatan dokumen surat izin usaha perdagangan. Yang kelima,
dan pantang menyerah serta memiliki sikap responsif atau berpikir kritis dan proaktif atau kreatif serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan yang baik. Nah, itulah tujuan daripada pelajaran kita di siang hari ini. Sebelum kita lanjut ke pelajaran kita berikutnya, Ibu Guru lagi ingin bertanya terkait dengan materi kita hari ini. Apakah kalian sudah bisa ada yang membayangkan atau belum? Sebelum kita bahas lebih lanjut. Nah, pertanyaannya, apakah kalian pernah mendengar atau melihat surat izin usaha perdagangan? Pernah. Pernah kalian sudah dengar atau melihat? Pernah. Pernah. Kalau sudah pernah, kira-kira di mana kalian bisa lihat dan bisa menyebutkan? Mungkin masih ada Ibu Guru masih bisa memberikan hadiah lagi. Kalau bisa menyebutkan yang ada di sekitar kalian, ya. Kira-kira di mana? Di toko. Angkat tangan yang ingin menjawab. Angkat tangan yang ingin menjawab. Iya, Sabria, silakan. Di toko atau kios? Di toko atau kios. Contoh yang paling betul-betul kamu lihat, sebut namanya. CV Rahmat Jaya. Iya, CV Rahmat Jaya. Nah, kalau sebentar kalian pulang sekolah, berarti kalian lihat di sini, di rasa ya di situ. Iya. Iya, betul sekali. Ini terima kasih ya sudah menjawab dengan baik. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk Sabria. Nah, kemudian Ibu Guru masih bertanya lagi. Satu lagi pertanyaan. Ada juga yang masih menunggu di sini. Satu lagi pertanyaan. Kira-kira pihak-pihak mana yang terlibat dalam pembuatan surat izin usaha perdagangan tersebut? Angkat tangan yang ingin menjawab. Silakan Lisa. Pemerintah daerah setempat. Iya, bagus sekali. Kita berikan tepuk tangan untuk Lisa. Nah, jawaban dari Lisa adalah pemerintah daerah setempat atau dinas terkait. Silakan, terima kasih sudah menjawab dengan baik. Oke, baik anak-anak. Pelajaran kita pada siang hari ini, kita akan membahas tentang dokumen administrasi surat izin perdagangan. Itulah kompetensi intinya dengan kompetensi dasar yaitu 3.3 mengenai tentang menerapkan dokumen administrasi usaha. Dan KD yang kedua yaitu 4.3 yaitu membuat dokumen usaha. Nah, dengan indikator pencapaian kompetensi yaitu 3.3.1 yaitu menjelaskan pengertian dokumen administrasi surat izin usaha perdagangan. Yang kedua, menganalisis pihak-pihak yang terkait dalam pembuatan dokumen surat izin usaha perdagangan. Yang ketiga, menyelidiki prosedur penulisan dokumen administrasi surat izin usaha perdagangan. Yang keempat, 4.3.1 yaitu merencanakan pembuatan dokumen surat izin usaha perdagangan. 4.3.2 yaitu membuat rancangan dokumen surat izin usaha perdagangan. Dan 4.4
3.3 yaitu menciptakan dokumen surat izin usaha perdagangan dengan KKM yang kita harus capai yaitu 70. Ya, jadi KKM yang kita capai yaitu 70. Kemudian di sini juga ibu guru akan menggunakan teknik penilaian yaitu penilaian sikap. Nah, di sini penilaian sikap mulai dari pelajaran berlangsung ibu guru sudah menilai kalian di situ, ya. Penilaian sikap, kemudian penilaian pengetahuan, baik itu penilaian tertulis maupun dengan penilaian secara lisan. Nah, seperti kalau ibu guru misalnya tanya, bisa menjawab, itu sudah termasuk penilaian. Dengan penilaian keterampilan. Nah, penilaian keterampilan, apa yang kalian buat nantinya misalnya berdiskusi, disitulah ibu guru juga akan menilai kalian. Kemudian metode yang ibu guru gunakan di sini yaitu pendekatan saintifik dengan metode ATM. ATM bukan ATM yang ditempati untuk tarik uang. Amati, tiru, dan modifikasi dengan ceramah, diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga dengan penugasan dengan menggunakan model pembelajaran yaitu discovery learning. Oke, baik anak-anak, kita masuk ke kegiatan inti. Kita masuk ke langkah-langkah berikutnya. Di sini ibu guru akan menayangkan sebuah video. Kalian akan dapat mengamatinya dengan baik, membacanya dengan baik, menulis, mendengar, dan menyimak lewat video yang ibu guru tayangkan. Ini contoh nyata yang kalian bisa lihat. Contoh daripada surat izin usaha perdagangan. Supaya di suatu kemudian nanti ada di antara kalian mau jadi pengusaha, tidak kaget lagi dan tidak pusing lagi. Kalian sudah tahu bahwa caranya, pengurusannya seperti ini. Apa-apa yang perlu disiapkan dan diurus, termasuk tempatnya atau lokasinya. Sudah dilihat semua? Sudah. Oke, baik. Kalau begitu, nah, melalui dengan tayangan yang kalian lihat tadi, termasuk dengan apa yang ibu guru sudah perlihatkan lagi kepada kalian, apakah masih ada yang kurang jelas atau ada yang belum kalian bisa pahami? Kalau ada yang kalian belum bisa pahami, silakan ditanyakan ke ibu guru. Ibu guru kasih kesempatan. Silakan ditanyakan kalau ada yang belum jelas atau kurang dipahami. Nah, ibu guru akan membentuk kalian kelompok. Kelompoknya terdiri dari satu kelompok paling kurang 4 sampai 5 orang. 4 sampai 5 orang. Nah, langsung saja ibu guru bagi ya. Iya, Bu. Nah, kelompok pertama sampai di sini, sampai di sini ya. Kelompok pertama di sini. Kelompok kedua di sini. 1 2 3 4 5. Kelompok ketiga 1 2 3 4 orang. Oke, baik anak-anak. Ibu guru akan bagikan LKPD atau lembar pekerjaan peserta didik. Lewat LKPD ini, apa yang kalian sudah lihat tadi, sudah saksikan lewat tayangan video, kalian akan mengerjakan, kalian akan mendiskusikan di sini. Ya, dikerjakan secara bersama-sama. Nah, boleh juga kalian melihat
tadi. Nah, kemudian Ibu Guru membagikan LKPD. Silakan didiskusikan ya. Aduh, mama lihat sapu hati suta tinggal di gunung-gunung, di lembah-lembah di Papua. Aduh, mama lihat sapu hati su tenggelam di dasar pasir, di laut biru di Papua. Cerita dia sungai yang deras, cerita dia hutan yang luas, tempat matahari selalu menyanyi, tempat cendrawasih selalu menari. Aduh, mama lihat sasu rindu, rindu mati ke gunung-gunung, ke lembah-lembah, ke Papua. Aduh, mama lihat sasu rindu, rindu mati ke pasir pantai, ke laut biru, ke Papua. Cerita dia sungai yang deras, cerita dia hutan yang luas, tempat
Bisa. Nanti kalau marijo berarti ibu guru begini. Marijo. Kalau ibu guru begini berarti menari. Oh. Kalau ibu guru begini, ucap marijo. Menari di atas menara. Bisa dong? Bisa. Oke, kita coba dulu sekali. Sama-sama ya. Sama-sama. Ingat ya, Marina menari. Jadi ingat, Marina dengar. Marina menari di atas menara. Bisa? Bisa itu. Marijo menari di atas menara. Bisa ya? Bisa. Kita sama-sama dulu, baru nanti ibu guru yang memperagakan, kalian yang menyanyi. Satu, konsentrasi, dimulai. Marina menari di atas menara, menari, Marina di atas menara. Bisa? Bisa. Bisa? Bisa. Ibu guru tanya lagi, bisa? Bisa. Oke, kalau bisa kita ulang lagi. Ibu guru yang mempraktekkan, kalian yang menyanyi. Konsentrasi, dimulai. Marina menari di atas menara. Ulang. Lihat gerakan ibu guru, lihat gerakan ibu guru. Tidak apa-apa juga ikuti. Tidak apa-apa ikuti. Tapi ibu guru duluan. Tapi kalian ikuti ya. Konsentrasi, dimulai. Menara menari, Marina di atas menara. Menara, Marina menari, Marijo menari di atas menara. Oke, masih sudah? Sudah. Kita tepuk tangan dulu. Terima kasih. Tanpa latihan juga. Sudah belum? Sudah Ibu. Nah, kalau sudah, kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu presentase. Mempresentasikan hasil diskusi kami. Soal pertama, diskusikan bersama. Bentuklah kelompok yang beranggotakan 4 sampai 5 orang. Pertama, kedua, isi paham, anggota kelompok, Sania Hanani, Susan Bekadu, Samuel Bawamea, dan Raju Kelompok. Kedua, diskusikan bersama kelompokmu, berikan pendapatmu mengenai peran pemerintah dalam membuat surat izin usaha perdagangan atau SIU. Pendapat bersama memberikan legalitas dan berdaya atau kekuatan hukum dalam menjalankan usaha perdagangan. Pendapat yang kedua, dapat mengawasi dan mengandalkan aktivitas para pengusaha. Silakan. Baik teman-teman, dari dulu waktu diberikan kepada kami kelompok 2, kami akan mempresentasikan hasil diskusikan. Bentuklah kelompok yang beranggotakan 4 sampai 3 orang. Ketua Macitanke, anggota Denmagi, Irmawi, Polinema, Salkopan. Diskusikan bersama kelompokmu, berikan pendapatmu mengenai peran pemerintah dalam pembuatan surat izin usaha perdagangan SIU. Pendapat yang pertama, untuk mengawasi dan mengendalikan aktivitas usaha perdagangan. Pendapat kedua, dapat memberikan pelayanan kepada para pengusaha dalam hal pembuatan surat izin usaha sesuai dengan peraturan
aktivitas kelompok atau bentukan kelompok yang beranggotakan atau penggunaan jawab perusahaan ukuran 3 x 4 cm sebanyak 5. Kesimpulannya, dalam pembuatan surat izin usaha perdagangan perlu diperhatikan hal-hal apa saja yang harus disiapkan atau dipenuhi dan pengurusannya di mana dan kepada siapa yang harus bertanggung jawab dalam pembuatan surat izin usaha perdagangan tersebut. Oke, itulah hasil diskusi dari kelompok 3. Ada dari kelompok lain yang ingin bertanya, silakan. Ibu kasih kesempatan. Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Hasil daripada diskusinya. Oke, terima kasih kepada kelompok 3. Nah, sekarang Ibu Guru kasih waktu yang soal Ibu Guru bagikan, silakan dikerjakan. Silakan. 1 menit dari sekarang. Cepat ya. Silakan. Istilah ya. Istilah di depan ya, istilah di depan. Sudah belum? Sudah? Sudah. Sudah. Kalau sudah Ibu Guru kumpul. Sudah semua di sana, Ibu Guru jangan kumpul ya. Kenapa senyum-senyum, senyum-senyum? Udah Baikul? Oh sorry, sahur. Itu pengaruh faktor sudah lapar ya. Gimana mau? Biar Siapa lagi? Semua sudah? Sudah. Oke, baik. Terima kasih. Nah, sekarang kita masuk ke penutup. Ibu Guru meminta agar kalian dapat membuat ringkasan-ringkasan yang dari poin-poin yang terpenting tadi, dan kalian akan pelajari dengan baik.
Kemudian untuk pertemuan kita berikutnya atau materi yang kita akan pelajari pada pertemuan kedua yaitu mengenai dokumen administrasi surat izin tempat usaha. Ya. Sebelum Ibu Guru tutup, maka Ibu Guru meminta dari salah satu siswa untuk bisa memimpin kita di dalam doa. Baik teman-teman, atau baik guru, kita mau berdoa mulai. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memberikan. Haleluya, amin.